Ketemu lagi, kita akan membahas tentang energi potensial listrik dan kapasitor. Gambarnya bisa kalian lihat sebagai berikut. Muatan Q1 2 mikrokolom di koordinat 0,0 dan muatan Q2 min 6 mikrokolom di koordinat 0,3. Hitung energi potensial total titik P di koordinat 4,0. B. Energi potensial yang dialami muatan Q3 jika muatan Q3 sama dengan 3 mikrokolom berpindah dari jauh tak berhingga ke titik P. Bisa kita hitung potensialnya. Di VP ada dua potensial karena muatan Q1 dan Q2. VP sama dengan minus 6,29 kali 10⁻³ volt. Saat di jauh tak terhingga, energinya Q3 sama dengan 0. Maka energinya sama dengan 1,89 kali 10⁻⁻² Joule. Hitung kecepatan akhir proton bergerak dari diam karena beda potensial 120 volt. Hitung jika partikelnya elektron. Untuk yang proton bergerak dari muatan positif ke negatif 120 volt ke 0 volt. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, dengan memasukkan angka didapat VP 1,52 kali 10⁻⁵ meter per detik. Sekarang dari elektron bergerak dari minus 0 volt ke 120 volt. Sama dengan hukum kekekalan energi, maka akan kita dapatkan V elektronnya. A. Hitung besarnya potensial yang berjarak 1 cm dari sebuah proton. B. Berapa beda potensial titik berjarak 1 cm dan 2 cm dari proton. C. Untuk soal dan B diulang jika partikelnya adalah elektron. Untuk soal A, besarnya potensial V sama dengan kaki per R. Hasilnya 1,44 kali 10⁻⁻⁷ volt. V2 jaraknya 2 cm, V kaki per R. Hasilnya V2 0,719 kali 10⁻⁻⁷. Karena yang ditanyakan beda potensial antara jarak 1 dan 2 cm dari proton, maka delta V nya adalah V2 min V1. Hasilnya min 7,19 kali 10⁻⁻⁸ volt. Untuk soal yang C, jika partikelnya adalah elektron, muatan elektron 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom, maka V1 nilainya sama, hanya negatif. Kemudian V2 nilainya sama, negatif. Delta V nya V2 kurangi V1 positif 7,19 kali 10⁻⁸ volt. 3 buah muatan Q 7 mikrokolom terletak di sudut segitiga sama sisi seperti gambar. Hitung besarnya potensial listrik di titik yang berada di tengah-tengah muatan negatif yang berjarak dari muatan Q sebelah kiri yang negatif dan muatan Q sebelah kanan yang negatif. Jaraknya titik itu adalah di tengah-tengah, berarti 1 cm.
dari gambar kita bisa mencari tingginya, hasilnya 3,87 cm untuk mengukur jarak muatan positif Q, sehingga V nya adalah sigma kaki per R untuk 3 buah muatan. Perlu diingat, tanda muatan dimasukkan dalam perhitungan untuk potensial dan energi potensial. Didapat V nya sama dengan minus 1,1 kali 10 pangkat 7 atau minus 11 megavolt. Dua muatan sama, Q sama dengan 2 mikrokolom terletak di sumbu X min 1 meter dan plus 1 meter seperti gambar. A. Hitung potensial di titik P yang terletak di koordinat 0,5 meter. B. Hitung perubahan energi potensial muatan minus 3 mikrokolom dari titik tak berhingga sampai di titik P. Untuk soal A, karena muatannya sama, jaraknya sama, maka V nya sama dengan 2 kaki per R. Dengan memasukkan nilai, R adalah diagonal dari sumbu X 1 meter dan sumbu Y nya 0,5 meter, sehingga didapat persamaan V sama dengan 32,2 kV. Yang B, besarnya energi potensial muatan dari tak berhingga. Untuk potensial dari tak berhingga nilainya adalah 0, sehingga perubahan energinya sama dengan Q delta V. Didapat energi sama dengan minus 9,65 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Bola konduktor dengan jari-jari 14 cm dan bermuatan 26 mikrokolom. Hitung medan listrik dan potensial listrik di titik yang berjarak dari pusat A 10 cm, B 20 cm, dan C 14 cm. Jarak itu selalu dihitung dari pusat, sehingga untuk A, medan listriknya di dalam bola 0, potensial di dalam bola sama dengan potensial di jari-jari, sehingga kita tidak pernah menghitung jari-jarinya itu untuk 10 cm, tetapi kita masukkan jari-jarinya adalah 0,14 meter atau 14 cm, sehingga V nya kita dapatkan 1,67 megavolt. Yang B, jaraknya 20 cm dari pusat, jari-jarinya 14, jadi besarnya potensial dan medan listrik sudah di luar permukaan bola, maka E nya kaki per R kuadrat didapatkan 5,84 mega newton per kolom. Kemudian potensialnya V kaki per R didapat 1,17 megavolt. Untuk C, jarak yang berada pada jari-jari, maka E sama dengan kaki per R kuadrat didapatkan 11,9 mega newton per kolom. Kemudian V nya sama dengan V soal A, jari-jari, kaki per R 1,67 megavolt. Sebuah kapasitor plat sejajar dengan luas bidang A 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat dan kedua plat terpisah pada jarak 1 mm. Hitung besarnya kapasitas kapasitor untuk dapat menyimpan muatan. Dari rumus kapasitas kapasitor C sama dengan epsilon 0A per D, dan dengan memasukkan nilai masing-masing epsilon 0A dan D, didapat C sama dengan 1,77 kali 10 pangkat minus 12
atau 1,77 picofarad. Hitung besarnya kapasitas kapasitor pengganti dari titik AB. Susunan kapasitor seperti gambar. Ada rangkaiannya, ada yang paralel dan seri. Kita bisa menyelesaikan untuk gambar secara berurutan, kita rubah satu persatu dengan pemahaman. Untuk rangkaian yang paralel, C paralelnya adalah dijumlah. Untuk kapasitor 1 dan 3 mikrofarad, maka kalau dijumlah C ekuivalennya atau C penggantinya adalah 4 mikrofarad. Kemudian yang di bawah juga sama, C nya 6 dan 2 ohm. Karena paralel maka 6 ditambah 2 menjadi 8. Maka gambarnya berpindah ke gambar yang terlihat di titik B. Untuk titik B, rangkaiannya adalah seri, maka C seri bisa dirumuskan seperti C seri sama dengan seperti 1 ditambah seperti 2 sama dengan 1/4 ditambah 1/4, maka 1/2, sehingga C penggantinya itu 2. Demikian juga untuk gambar yang di bawah, kapasitornya sama-sama 8, sehingga dengan rumus C pengganti seperti C sama dengan seperti 1 ditambah seperti 2, maka didapat C nya 4 mikrofarad. Kemudian untuk gambar berubah menjadi gambar C, keduanya paralel, maka C nya tinggal kita jumlah, sehingga C penggantinya adalah 6 mikrofarad. Sebuah kapasitor plat sejajar dengan panjang 2 cm dan lebar 3 cm berjarak 1 mm dan terisi bahan dielektrik kertas dengan K 3,7. Hitung kapasitas kapasitornya. B. Hitung banyak muatan maksimum yang bisa diisi pada kapasitor. Jawabannya A. C sama dengan K kali A epsilon 0 per D. K nya 3,7, didapatkan C nya 20 picofarad. Yang B, banyaknya muatan yang bisa diisi pada kapasitor atau banyaknya muatan yang bisa tersimpan. V sama dengan E kali D. Sementara kita tahu besar medan listriknya, jika E sama dengan 16 kali 10 pangkat 6 volt per meter, maka delta V nya sama dengan E kali D, dan didapat V maksimumnya 16 kali 10 pangkat 3 volt. Besar kapasitas kapasitor seperti gambar berikut. Kapasitor terisi oleh 2 buah kapasitor yang tersusun secara seri. Kalau kita uraikan gambarnya menjadi seperti gambar yang kedua, di mana jaraknya adalah D min A dibagi 2, yang di bawah juga sama D min A dibagi 2. Kalau kita melihat D nya, jarak dari ujung kapasitor atas sampai bawah, sehingga karena rangkaiannya seri, seperti sama dengan seperti 1 ditambah seperti 2, dimana sepertinya adalah C1A epsilon 0 per D, dan didapatkan C1 adalah A epsilon 0 per D min A dibagi 2, sehingga hasilnya C sama dengan A epsilon 0 per D min A. Hitung besar kapasitas kapasitor seperti gambar. Sekarang gambarnya, kalau satu terisi bahan dielektrik dengan konstanta K, yang kedua terisi udara. Untuk yang berisi K, kita bisa lihat D nya terbagi menjadi seperti 3D dan 2/3D, maka kita bisa melihat rangkaian kapasitor adalah seri. C1 didapatkan K A epsilon 0 per D per 3,
Kemudian C2 nya A epsilon 0 per 2D per 3. Maka seper C total adalah seper C1 ditambah seper C2, sehingga didapat seper C sama dengan sebagai berikut. Dan hasilnya C sama dengan 3K per 2K plus 1 dalam kurung A epsilon 0 per D, atau C sama dengan 3K per 2K plus 1 C0. Kapasitor plat sejajar tersusun atas 3 blok dengan bahan dielektrik seperti gambar K1, K2, dan K3 dengan asumsi L lebih besar dari D. A. Tentukan rumus kapasitas kapasitor antara keping atas dan bawah. B. Hitung besarnya kapasitas kapasitor jika diketahui A. D 2 mm, K1 4,9, K2 5,6, K3 2,1. Kita bisa lihat dari gambar jarak antar keping D, luas keping bagian atas dan bawah sama A. Untuk K1 jaraknya D, K2 dan K3 jaraknya D per 2. Untuk L1 panjangnya L per 2, L2 dan L3 sama L per 2. Maka kita bisa menentukan besarnya C1, C2 dan C3 sebagai berikut. Kemudian untuk K2 dan K3 atau C2 dan C3 rangkaiannya seri, sehingga untuk rangkaian seri C sama dengan C1 plus seper C2 ditambah C3 pangkat min 1, atau C totalnya 1,76 kali 10 pangkat minus 12 farad, sehingga didapat 1,76 picofarad. Empat kapasitor tersusun seperti gambar. Hitung kapasitor pengganti AB. Yang B, hitung besar muatan kapasitor jika VAB 15 volt. Kita bisa lihat gambarnya dari yang paling atas, kita rubah menjadi gambar sebagai berikut, sehingga paling akhir menjadi sebuah C. Untuk gambar yang pertama, kapasitor 15 mikrofarad dengan 3 mikrofarad disusun seri, maka C penggantinya adalah 1/15 ditambah 1/3, sehingga C seri 2,5 mikrofarad. Kemudian hasilnya 2,5 mikrofarad disusun paralel dengan 6 mikrofarad, maka dijumlah C paralel 8,5 mikrofarad. Kemudian 8,5 mikrofarad diseri dengan 20 mikrofarad, sehingga C penggantinya sama dengan 5,96 mikrofarad. Yang B, besar muatan kapasitor jika VAB nya 15 volt. Rumusnya Q sama dengan C kali delta V. C nya C total 5,96 kali 15 volt, maka Q nya sama dengan 89,5 mikrocoulomb pada 20 mikrofarad. Untuk 20 mikrofarad dan 8,5 mikrofarad, lihat gambar paling bawah, Q nya sama, sehingga kalau Q nya sama kita bisa mencari V pada kapasitornya. V didapat V sama dengan Q per C. Q nya 89,5, C nya 20, maka V nya 4,47 volt. Karena V total 15, rangkaiannya seri, maka untuk V yang seri, V nya adalah dijumlah, atau V total dikurangi V pada 20 mikrofarad, 15 dikurangi 4,47,
sama dengan 10,53 volt. Kemudian kita naik ke gambar di atas, dari paling bawah gambar ketiga, kita bisa lihat rangkaian yang 2,5 mikrofarad dengan 6 mikrofarad itu disusun paralel. Maka kalau paralel V nya sama, jadi 10,53 untuk 6 mikrofarad sama dengan 10,53 untuk 2,5 mikrofarad. Maka kita bisa mencari Q masing-masing. Q yang 6 mikrofarad, Q sama dengan J kali V, didapat 63,2 mikrocoulomb. Sehingga kalau Q pada 6 mikrocoulomb itu 63,2 dan Q yang di atas sebelumnya adalah 89,5 mikrocoulomb, maka Q nya pada muatan 2,5 sama dengan 8,95 dikurangi 63,2, hasilnya adalah 26,3 mikrocoulomb. Karena rangkaiannya seri, maka Q pada 15 mikrofarad sama dengan Q pada 3 mikrofarad. Ini adalah muatan pada masing-masing kapasitor. Rangkaian kapasitor C1 6 mikrofarad dan C2 3 mikrofarad dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan 20 volt seperti gambar. Mula-mula C1 dihubungkan dengan baterai dengan menutup S1 sampai penuh. Kemudian setelah penuh, kapasitor C1 dihubungkan dengan C2 dengan cara membuka saklar S1 dan menutup saklar S2. Hitung besarnya muatan masing-masing setelah dihubungkan. Pada saat kapasitor diisi, maka didapat Q muatan. Besarnya Q muatan sama dengan 120 mikrocoulomb. Muatan ini akan terbagi saat S2 ditutup dan S1 dibuka, sehingga muatan sebelum digabung sama dengan muatan setelah digabung, sehingga persamaannya delta V itu Q per C, Q1 ditambah Q2 sama dengan Q mula-mula, maka rumusnya Q sama dengan 120 min Q2, sehingga kita dapatkan nilai Q2 sama dengan 40 mikrocoulomb. Kemudian Q pada C1 80 mikrocoulomb. Proton diletakkan di antara dua keping berhadapan berjarak 50 cm dengan medan magnet serba sama yang besarnya E sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Jika proton mula-mula di keping positif, tentukan A. Beda potensial antara dua keping. B. Energi potensial mula-mula proton. C. Kecepatan proton saat mencapai keping B atau muatan negatif. Kita bisa lihat dari gambar, saat protonnya dekat dengan muatan positif maka mengalami gaya tolak, maka secara otomatis proton akan bergerak ke kanan dari diam sampai maksimum menabrak keping negatif. Soal A kita bisa lihat delta V sama dengan E kali D, sehingga didapat delta V nya minus 4 kali 10 pangkat 4 volt. Kemudian yang B, delta U atau energi sama dengan Q delta V. Q nya adalah muatan yang bergerak, elektron. Delta V adalah beda potensial yang kita hitung sebelumnya, sehingga delta U nya 6,4 kali 10 pangkat minus 15 Joule negatif. Kemudian untuk C, delta EK nya setengah V kuadrat dikurangi 0 sama dengan E kali delta V, sehingga V kecepatannya kita dapatkan dalam perhitungan. Kita masukkan V
V proton 2,8 kali 10⁻⁶ meter per detik. Terima kasih.